Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan, kekuatan hingga kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam adalah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, di sini kita akan membahas mengenai peristiwa setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat amat luar biasa yang memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan seluruh umat manusia. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa diwajibkannya melaksanakan sholat 5 waktu sebagai pedoman hidup kita. Dan Allah mengabadikan peristiwa Isra Mi'raj ini dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian dari tanda kebesaran dari kami. Quran surat Al-Isra ayat pertama. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Hani radhiyallahu anhu, ayat ini dikeluarkan, diturunkan karena berkenan dengan hadirnya kaum Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah. Karena pada waktu itu Walid bin Mughirah mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang tukang sihir. Pada saat itu maka Allah turunkan Quran surat Al-Isra ayat pertama. Kaum muslimin wa muslimat, pada waktu itu setelah usai Isra Mi'raj, Rasulullah SAW duduk di depan Ka'bah, beliau berzikir, beliau sholat, lalu tiba-tiba datanglah Abu Jahal menghampiri Rasulullah. Lalu Abu Jahal ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, sedang apa kau di situ?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Jahal, saya tadi malam telah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi Muhammad SAW beliau menceritakan segalanya kepada Abu Jahal. Setelah diceritakan segalanya, Abu Jahal ini menertawakan Rasulullah SAW. Setelah seperti itu, Abu Jahal ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah engkau ingin jika saya kumpulkan seluruh masyarakat Mekah untuk menemuimu dan engkau bercerita kepada mereka apa yang sebenarnya sudah terjadi, yaitu mengenai Isra Mi'raj tadi?" Lalu setelah Abu Jahal mengumpulkan seluruh masyarakat Mekah dan Rasulullah menceritakan segalanya, pada saat itu masyarakat Mekah meragukan Rasulullah. Orang-orang yang tadinya beriman, orang-orang yang tadinya percaya kepada Allah, tiba-tiba saja meragukan Rasulullah. Dan orang-orang yang tadinya ingkar kepada Rasulullah semakin ingkar kepada Rasulullah. Pada saat itu Abu Jahal dan kaumnya sangat senang mendengar berita itu. Pada saat itu Abu Jahal mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaum Quraisy, tahukah engkau tinggal satu orang lagi? Jika satu orang lagi ini menolak klaimnya Muhammad SAW, maka hancur sudah dakwah Muhammad SAW." Pada saat itu kaum Quraisy bertanya lagi, "Siapa wahai Abu Jahal?" Lalu Abu Jahal menjawab, "Orang itu adalah Abu Nafah, Abu Bakar." Lalu pada saat itu Abu Bakar sedang di kebunnya. Lalu Abu Jahal menghampiri Abu Bakar dan menceritakan segalanya mengenai Isra Mi'raj tadi. Lalu setelah diceritakan kepada Abu Bakar, lalu Abu Jahal ini mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu setelah aku ceritakan?" Lalu Abu Bakar ini menjawab, "Saya tetap percaya kepada Muhammad SAW. Bahkan jika Rasulullah mengatakan di belakang bukit ada seorang musuh dan ternyata tidak terjadi, dan ternyata tidak ada musuh, maka saya akan tetap percaya kepada Rasulullah."
Pada saat itu Abu Jahal kebingungan karena karena pada waktu itu Abu Bakar sangat mempercayai Rasulullah SAW. Maka dari itu Abu Jahal menyuruh Abu Bakar untuk ikut bersamanya ke kota Mekah untuk menemui Rasulullah. Pada saat itu di kota Mekah, saat Abu Jahal dan Abu Bakar menemui Rasulullah, si Abu Bakar ini mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah benar yang dikatakan oleh Abu Jahal ini?" Pada saat itu Abu Bakar mengetahui bahwa masyarakat Mekah kondisinya meragukan Rasulullah seluruhnya. Maka dari itu Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah benar apa yang dikatakan Abu Jahal?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ya, benar. Aku benar." Lalu Abu Bakar mengatakan, "Maka aku mempercayaimu, wahai Rasulullah." Pada saat itu Abu Bakar mengatakan kepada seluruh kaum, "Wahai seluruh kaum masyarakat yang ada di Mekah, saya punya satu bukti. Jika kalian tidak mempercayai Rasulullah, maka saya akan tunjukkan satu bukti. Kalian mengetahui bahwa Rasulullah sebelumnya tidak pernah pergi ke kota Palestina, tapi beliau mengatakan bahwa tadi malam beliau sudah diisrakan di Palestina." Lalu Abu Bakar mengatakan, "Saya akan meminta Rasulullah untuk menyebutkan ciri-ciri kota Palestina, dan kalian akan mengoreksi apakah yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar atau tidak." Lalu pada waktu itu Rasulullah menyebutkan semua ciri-ciri kota Palestina, jalannya, kotanya, kota pasar-pasarnya, dan lain sebagainya. Setelah Rasulullah menyebutkannya, lalu semua masyarakat mengatakan, "Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar." Setelah mereka mengatakan Muhammad benar, lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai kaum Quraisy dan kaum muslimin, saya punya satu bukti lagi. Saya di pertengah jalan, saya bertemu dengan kafilah-kafilah kaum Quraisy. Di barisan paling depannya ada unta yang di lehernya ada kain merah. Dan di pertengahan jalan, mereka kehilangan unta mereka. Lalu saya mengatakan kepada mereka bahwa unta mereka di lembah fulan. Lalu mereka mengikuti apa yang saya katakan, dan mereka menemukan unta mereka. Pada saat mereka menemukan unta mereka, mereka melanjutkan perjalanan. Dan mereka akan tiba di kota Mekah 2 hari lagi. Tanyakanlah kepada mereka jika kalian memang tidak percaya kepada saya." Setelah 2 hari kemudian, semua masyarakat Mekah kumpul bersama dan menyaksikan kafilah-kafilah itu datang. Dan benar, di barisan paling depan ada unta yang di lehernya ada kain merah. Dan karena kaum Quraisy ini penasaran apakah benar atau tidaknya, lalu kaum Quraisy ini bertanya kepada kafilah-kafilahnya, "Wahai kafilah-kafilahku, apakah benar di pertengahan jalan kalian mengalami kehilangan unta?" Lalu di situ mereka menjawab, "Ya, benar. Ada orang yang mengatakan kepada kami bahwa unta kami ada di lembah fulan." Lalu kaum Quraisy bertanya, "Siapakah orang itu?" Lalu kafilah-kafilah itu menjawab, "Dia adalah Muhammad SAW." Karena peristiwa itulah seluruh kota Mekah mempercayai peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Demikian tausiah yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.